Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusur. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan dirahmati oleh Allah SWT, dan kita alhamdulillah masih diberikan peluang kesempatan untuk senantiasa menguatkan keyakinan ya terhadap segala takdir yang Allah tetapkan. Jadi sebetulnya kalau kita mensikapi bencana alam, ya, karena tema kita hari ini menyoroti lagi-lagi teguran dari Allah dalam bentuk bencana alam datang dan tiba kembali. Jadi ini terus diperingatkan. Jadi sebetulnya apa yang terjadi dan kita saksikan ya, termasuk banjir di Bali kemarin itu dan cukup banyak korbannya, dan banjir ini terjadi pas berbarengan dengan acara ritual ngaben ya, acara ada sosok tokoh masih kena kerabat dari pembesar ya di Bali, nah gitu. Dan tujuan ngaben setelah saya baca-baca meninggali ritual ngaban itu tujuan namanya itu naon sampai dibakar si jenazahnya, itu tujuannya adalah untuk mensucikan, menjauhkan mayit atau orang yang meninggal dari hiruk pikuk kecintaan-kecintaan yang berbau dunia. Tetapi acara ngaben teh jadi yang meninggal diupacarakan sampai nanti ada berbagai macam acara ya, ada kerbau yang disembelih dan sebangsanya. Eta tujuan nama ternyata menurut keyakinan orang Bali, gitu ya. Jadi ngaben teh menjauhkan roh yang sudah meninggal dari kecintaan-kecintaan kepada dunia. Ku itu di pikiran, nyanyi ada geus maut, halo. Nyanyi ada geus maut, geus jauh dari dunia. Tapi maksud mereka adalah agar si roh ini menuju reinkarnasi. Nah gitu. Lalu kalau sudah mensucikan diri dengan reinkarnasi, nah berharap nanti dia selamat di alam keabadiannya. Di mana? Alam nirwananya. Nah gitulah pokoknya. Nah kepercayaan itu ya. Dan itu ya kita ya hargai saja, karena sebuah agama di Indonesia sudah nyatakan sah dan diakui oleh undang-undang. Cuma saya kaji, oh ternyata ini teh untuk menjauhkan roh dari kecintaan-kecintaan dan mensucikan dari hal-hal yang berbau dunia. Ari kita mah ti ayeuna nya banyak. Kan? Roh itu dilatih selagi hidup untuk jaga jarak dengan persoalan yang berbau dunia, nah, dengan takorub, dengan doa, dengan munajat, dengan zakat, infak, sodako, ya. Wallahu alam, yang jelas nanti saya sampaikan beberapa ayat terkait dengan kenapa lagi-lagi bencana alam itu datang. Dan di kita di Indonesia juga sudah diperingatkan ini langsung dari badan pusat ini, ya, pemerintahan yang diingatkan DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur bahwa intensitas hujan sampai nanti tanggal 17 itu dicurigai gede. Oleh karenanya termasuk Badan Penanggulangan Bencana Nasional dapat himbauan surat dari negara juga untuk antisipasi terkait hujan yang curahnya masih tinggi. Nah, belum kita di Kota Bandung ya diingatkan dengan sesar Lembang. Itu jong-jong keneh itu kita tepat. Halo. Dari sana sini diingatkan tentang fenomena bencana alam. Dan apa yang tadi disampaikan sama Pak Haji Rudi ya,
itu apa yang terjadi di Palestina bukan semakin baik, semakin memburuk. Dan hari ini itu Amerika dengan Israel menempatkan geng motor di Gaza. Silakan buka pemberitaannya. Ya, jadi apa tujuannya ini? Dan ini memang luar biasa. Yang namanya orang kafir sudah tidak pernah benarnya. Ira benar orang kafir coba. Kalau orang kafir Ira ya benar. Terus bager. Tetap saja semakin brutal dan terbukti penyerangan ke Qatar, ke ibu kotanya, ke Doha. Terus netizen mempertanyakan kenapa cenanya itu Qatar tidak mengantisipasi menangkis rudal yang nyasar ke Doha. Nyadu kabeh kita apa teman deh. Yang jelas terjadi. Bahkan ada rudal yang lewat Madinah katanya para bapak ya. Nah ini kalau dibiarkan orang kafir mah gitu. Jadi fatwa setahun setengah yang lalu setelah peristiwa memuncak bombardnya Gaza itu fatwa ulama sedunia sudah benar. Yang keluar dari Doha, dari Qatar itu sendiri. Sekarang itu adalah seluruh negara Islam wajib perang, itu fatwanya. Ya, jadi setahun setengah yang lalu itu, ya, jadi sekarang sudah 2 tahun nih penyerangannya. Jadi fatwa ulama internasionalnya diputuskan di Doha, di Gaza, itu artinya sekarang saatnya negara-negara Muslim perang melawan Israel. Jadi tadi perangan malah terus ya Pak. Dan artinya sudah 6 nih, sudah 6 negara Arab diserang dengan begitu saja atas dasar premanisme ya, arogansi. Jadi ini kan brutal disebutnya kata pemerintah Qatar juga. Ini serangan preman, serangan brutal ya, itu betul-betul ya teroris begitu. Nah, tapi tetap Israel mah nuduh terorisnya kasaha ke Hamas. Kenapa? Nah dia menyerang beberapa negara Arab itu tujuannya adalah ingin menyerang tokoh-tokoh Hamas. Nah gitu. Wallahualam bishawab para bapak. Cuma kita dikarsakan ku Allah hadir dan hidup di situasi yang memang dunia semakin tidak baik-baik saja. Ya. Terkait bencana, mari kita mundur melihat lagi-lagi Quran memang sudah memviralkan sosok penguasa yang memang zolim lahnya, jahat luar biasa gitu para bapak. Dan kalau bukan Firaun sahadei sih. Nah kita belajar bencana yang Allah berikan. Jadi ini bencana TKD. Saya ingin menegaskan kalau dalam kajian Quran mah bencana teh bukan kebetulan. Tapi kalau bicara bencana pasti dalam timbangan Quran mah teguran. Bukan kebetulan tapi teguran. Kita baca di surat Al-A'raf ya, misalkan nih dimulai dari 130. Kita lihat tentang Firaun. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad akhadna ala fir'aun bis-sinin wa naqsim minats tsamarat la'allahum yazakkarun." Jadi kalau mempelajari Quran biasanya coba lihat ujungnya. Ya, la'allakum ya. Kesana teh ya, pasti begitu ya. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Jadi kalau baca Quran mesti kita melihat ujung akhir dari bacaan biasa nama. Eta teh harus dijadikan perenungan. Gitu kalau Quran. Jadi kan Quran mah mau izoh, Quran mah nasihat. Nah, di sini pun ujungnya la'allahum yazakkarun. Dan sesungguhnya kami telah menghukum Firaun. Ini terjemah Depak, terjemahnya begini. Terjemahnya asli kok. Dan kami sesungguhnya kami telah menghukum Firaun dan kaumnya dengan mendatangkan musim kemarau yang panjang dan kekurangan buah-buahan. Tujuannya supaya mereka mengambil pelajaran. 131. Apa yang merasuki buruknya kejiwaan Firaun? Kita lihat. Fa idza ja'atuhumul hasanatu qalu lana hadhihi. Kalau musim panen tiba, Pak, punya musim panen, musim subur lah gitu ya.
Mesir menghasilkan buah-buahan dan hasil palawija yang banyak begitu. Fir'aun mengklaim lana hadhihi. Nah, ini kan berkat kerja keras kita. Gitu Pak. Jadi lamun musim panen tiba, kemudian berhasil ya, musim tanam tiba termasuk gandum berhasil, Fir'aun mengklaim ini teh hasil kerja keras kita. Sok anu gitu di kita. Nah, tapi lamun gagal kumaha kersaning Allah cenah teh. Pernah dengar gitu? Jadi kalau berhasil diklaim ini hasil kerja keras kita. Tapi lamun gagal, mun disalahkan Allah kersaning Allah. Jadi lamun sukses saya teh atau lamun gagal segus takdir ti Allah. Ya, jadi mun untung dinisbatkan pada dirinya, tapi kalau gagal dinisbatkan kepada Allah. Nah, ini namanya yatoyyaru. Lamun gagal teh tatuyur. Kalau baik kami kata Fir'aun. Tapi kata Allah, wa in tusibhum sayyi'atun. Tapi kalau keburukan malapetaka menimpa Fir'aun tidak tanggung. Yatayyaru bi Musa wa mama'ah. Mereka menuduh kepada Nabi Musa dan orang-orang yang menjadi pengikut Musa. Kata Allah, ada innama ta'iruhum indallah. Yang kalian tuduhkan inisial gara-gara Musa ya dan pengikutnya, bukan, itu ujian datang dari Allah. Lagi-lagi ujung ayat 131, walakinna aksarohum la ya'lamun. Tapi sayang, kebanyakan manusia tetap tidak mau mengerti. Nah, diantaranya nafsunya, jiwanya ditunggangi seabrek keserakahan, ketamakan dan angan-angan. Jadi kalau tadi ada pemahaman sebuah agama, kalau orang sudah mati diupacarakan seperti ini, biar rohnya terbebas lagi dari urusan dunia dan suci sebetul nama dan memang ku nama ayeuna selagi hidup datos maut mah beres habis urusan. Ini bandelnya Fir'aun di ayat 132 para bapak ibu-ibu ya, waqalu, dan mereka berkata, ini Fir'aun dan sejumlah bala tentaranya, mahma ta'tina bihi min ayatin, hai Musa, apapun ayat, bagaimanapun kamu mendatangkan keterangan ayat itu ya, mujizat atau apapun itu, kata Fir'aun, litas harona biha. Nah gitu banyak kalau sudah dimulai dengan buruk sangka dan jelek semuanya. Jadi gini Pak, anu dibawa ku Nabi Musa teh di mata Firaun mah nggak ada yang benar. Jadi yang disampaikan ke mereka itu oleh Nabi Musa dianggap tidak ada yang benar. Dan sikapna apapun teguran gitu, apapun yang kau datangkan dari keterangan-keterangan ayat yang kamu bawa wahai Musa, cek Firaun apa? Litas harona biha. Gitu. Jadi cenah nu dibawa oleh Nabi Musa teh itu teh untuk mensihir kami. Jadi ayat atau teguran atau bencana dianggapna naon? Sihir. Litas haruna biha, untuk menyihir kita. Kata Fir'aun, pamanahnu laka bimu'minin. Jadi sampai kapanpun kita tidak akan beriman. Dari Indonesia ge kurang-kurang apa? Sudah seperti itu. Datang bencana ini dianggapnya naon? Cenah eta mah tos kitu we cenah. Kalau gunung meletus berarti eta teh teorina naon? Kalau gunung meletus teorinya apa? Naon teh? Nah, kalau ada gempa teorinya apa? Nah, kalau hujan lebat teorinya. Jadi kembali kepada teori. Persoalannya ini siapa yang menakdirkan gunung meletus? Siapa yang menakdirkan gempa terjadi? Siapa yang menakdirkan geseran-geseran lempengan terjadi? Nah, termasuk ada tambahan, bukan sekedar gempa, tapi ada pergeseran, pergerakan tanah. Itu kebetulan. Nah, kalau ini dibacakan yang seperti ini ke Firaun, itu sana untuk mensihir kami. Tetap saya tidak akan beriman. Akhirnya kita lihat ibu-ibu para bapak di Al-A'raf 133-nya.
Ini bencana akhirnya datang bertubi-tubi kepada Fir'aun. Kalimatnya apa? Fa'arsalna, maka kami mengutus. Ini menarik ya, kalau melihat kata-kata risalah. Risalah itu misi, utusan. Ya, dakwah yang dibawakan oleh para nabi, dan majalah Persatuan Islam sampai hari ini masih eksis, itu majalah Risalah. Ada yang menjadi pelanggan majalah Risalah enggak? Ini majalah tua nih di organisasi Persatuan Islam. Kalau melihat hebatnya medsos pemberitaan, itu rata-rata majalah itu kolek setelah munculnya Android. Ya. Jadi TV kalah, ku HP tanya, surat kabar kalah, hilang, majalah-majalah hilang itu. Ya, pokoknya mah digerus oleh Android. Sabili saja itu yang sudah mencapai omset 400.000 eksemplar. Kolab tidak bisa menerbitkan lagi, Pak. Hebatnya naon? Ya, HP. Jadi digerus. Nah, majalah yang bertahan biasanya majalah yang dikelola oleh organisasi karena jelas real pangsa pasarnya atau pembacanya. Makanya majalah Risalah tidak mengenal kolab ketika medsos terus semakin hebat memperindah diri. Nah, jadi siapa nih? Karena pembacanya tetap adalah para anggota dan simpatisan. Nah, Risalah itu utusan. Rosala yarsilu, arsala yursilu, ya. Risalatan. Nah, di sini Pak, Rasul itu bisa dua. Maksudnya begitu. Dari ayat ini parsalna, maka kami mengutus. Nah, di Quran parsalna itu biasanya rusulan. Kami utus para rasul, artinya para nabi sebagai pemberi peringatan. Tapi di sini di surat Al-A'raf 133, arsalna itu bukan orang. Itu kan dia arsalna rusulan, kami kirim ke daerah-daerah itu beberapa rasul. Ini orang. Tapi di sini arsalnya bukan orang, bukan nabi, tapi naon ya? Bencana. Coba lihat, parsalna alaihimut tufan. Allah mengirim topan, berarti utusan Allah teh bisa para nabi, mungkin para ustad, para mubaligh, para kiai, ya, atau dalam bentuk teguran alam. Jadi sekarang utusannya siapa? Tufan, angin, topan. Ya, gitu kan. Kalau Nabi Musanya sudah nggak didengar. Dari gobris ke Fir'aun, maka dikirimlah utusan, yaitu angin topan. Lalu apa? Wal jarod. Apa jarod? Belalang. Jadi angin topan itu menghancurkan, memporak-porandakan seluruh pertanian yang ditanam oleh Fir'aun. Nah, angin topan belum berakhir, kan siga banjir tekan ngancurkan, Pak. Coba lihat yang meninggalnya banyak tuh di Bali. Ya, kota-kota hancur. Dan ditakdirkan ternyata yang kena di Bali itu adalah kota-kotanya yang dibanyak huni oleh banyak orang. Ada murid saya kerja di sana di Kejaksaan, saya WA Ali, namanya Ali juga, Alif bukan Ali, Alif kebagian Pak Ustaz, sama kita agak ya rada-rada ngungsi lah sana begitu, tapi tidak sebegitu parah kalau di kami mah gitu. Tapi di daerah yang lain itu memang parah luar biasa, sampai 3 meter 4 meter, Pak. Bahkan sampai ke lantai 2 rumah-rumah terendam itu. Nah, jadi gede, Pak, peristiwa di Bali banjir itu. Jadi sekarang mah nggak ada jaminan negara aman. Lembang WOG, pasar panorama. Kan cik teori kita mah Lembang teh dihanap di luhur. Luhur dihanap. Di atas kan, tapi bisa banjir. Nah, bisa banjir itu. Kamu dihanap, efeknya ya itu Bandung Selatan, efek dari atas tuh turun banjir. Nah, dikirim angin topan, kemudian hancur porak-poranda, wal jarod, dikirim belalang. Maksudnya apa ini? Belalang memakan semua hasil tanaman-tanaman yang ditanam oleh penduduk Mesir saat itu. Tentu saja di sini pemerintahan Fir'aun. Tidak berhenti sampai sana. Ayat 133 menyebutkan wal kumal, dikirim ulat.
atau kutu, wah nyebar. Jadi si ulat ini merusak juga tanaman. Ya, belalang merusak tanaman. Gitu, kutu nyebar kemana-mana. Luar biasa ini ya. Nah, waddafadi'a, lalu Allah mengirim kodok banjir bangkong. Ya, bukan air lagi di sini, kodok. Ya. Jadi kalau melihat ayat ini, ngeri ya Mesir ya. Ditegurnya bertubi-tubi. Belum selesai itu, kodok belum selesai, wadamma. Masya Allah, air berubah menjadi darah. Nah, baru ada kejadian di Mesir, Pak. Bencana air berubah menjadi darah. Ini kata Allah, ayatim mufassalat. Ayat-ayat yang datang dengan jeda, mufassal. Ada mutasil, ada mungfasil ya. Kalau mutasil nyambung terus. Nah, ini disebutnya mufassal. Jadi ada jeda, ganti kuil. Ya. Ini selesai datang ini. Bencana yang terus bertubi-tubi. Sudah bertubi-tubi bencana, Pak. Ya, luar biasa ini. Angin topan, belalang, kutu, ulat, kodok, darah. Kata Allah, pastak baru eta Fir'aun tetap sombong takabur. Luar biasanya. Kan? Ya, tingkat kebandelan luar biasa. Gitu. Lamun saurusna mah teu euy, apa teh teh? Nah, gitulah bedogong gitu pokoknya mah. Pastak baru dia tetap sombong. Wa kanu qauman mujrimin, dan memang Firaun dan bala tentaranya adalah kaum pendosa. Tapi lucu. Lucunya apa? Gini. Di ayat 134. Walamma waqa'a alaihim rizzu, hanya setiap kali datang malapetaka. Nah, ini menarik di sini. Setiap kali datang malapetaka, datang wabah, datang bencana, kalau mereka Fir'aun dan bala tentaranya ngomong, hongkong musuh tadi percaya Musa teh, tapi ternyata lamun bencana na gede-gede teh mah akhirnya datang ke Firaun. Mereka berkata, ud'u lana rabbaka, hai Musa. Nah, jadi ayat sebenarnya kasih namanya. Akhirnya datang ke Nabi Musa, ud'u lana rabbaka, hai Musa. Coba berdoalah kepada Tuhanmu, bima ahida indaka, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Gitu, sok ngadu awe. Nah, ini aja kurang-kurang nama para ustadznya di barang ngadu awe gitu. Halo, non bedana tuh yang zaman Mesir kuno dulu. Nah, gitu kan. Nah, ketika kerusuhan demo hebat-hebatan kemarin, kan diundang 16 ormas termasuk Persis Muhammadiyah diundang oleh Prabowo untuk apa? Meredam, menenteramkan masyarakat. Halo, tahu nggak? Nah, sampai Kang Rizal Fadilah mengkritik undangan ke 16 ormas dan ulama-ulama itu. Aduh, cenah para ulama dan ormas disuruh jadi pemadam nih. Disuruh jadi pemadam kemarahan masyarakat. Nah, jadi kalau ada apa-apa yang berbau kerusuhan, berbau bencana, diundang tuh, Pak. Ku Firaun teh Nabi Musa, coba berdoa gitu. Dengan yang kau janjikan kepada kami. Cek Firaun janjinya gini. Jika doa kamu diijabah, itulah bahasanya tanya. La in kasyafta anna rijza, jika kau bisa menghilangkan bencana-bencana ini. Nah, jadi berarti apa Firaun teh kebenaran? Buktinya apa? Jika setelah engkau berdoa, wahai Musa, dan bencana malapetaka ini sirna, tidak ada janji Firaun je jeung tentarana, lanu'minanna laka, kami akan beriman kepadamu. Lihatnya laro, menarik ini kisahnya. Kami akan beriman kepadamu wahai Musa, wala nursilanna ma'aka Bani Israel, dan janji saya akan bebaskan Bani Israel dari perbudakan. Jadi kisah ini mah saat itu mahnya Bani Israel teh nya Israel ayeuna. Nah, itu teh dulu mah tertindas. Jadi moyang-moyang Israel hari ini, ya, yang sekarang arogan dan jahatnya luar biasa, itu dulu nama Bani Israel teh kelompok yang tertindas, ditindas oleh Firaun. Jadi kalau bencana ini hilang, wahai Musa,
saya akan beriman, kami akan beriman kepadamu, dan janji ya Bani Israil bakal dibebaskan dari perbudakan, dari intimidasi. Apa pada ayat 135 Bapak Ibu? Falamma kasyafna anhumur rijza, maka Nabi Musa berdoa. Oh Nabi itu ya, atau diijabah apa doanya? Berdoalah Nabi Musa dan hilang. Tuh diijabah doa Nabi mah, hilang bencana-bencana itu. Ila ajalin, sampai pada waktu tertentu. Kata Allah, hum baliguhu, mereka Fir'aun dan para pengikutnya kembali lagi ingkar, kembali lagi durhaka, kembali lagi nyiksa, membantai Bani Israel. Idahum yankusun, dan tiba-tiba mereka mengingkari janjinya. Bencana hilang, tapi setelah hilang bencana mah balik dari doraka. Persis di masyarakat luas, kalau sudah ada gempa, kalau luar di rumah-rumahna, kalau luar kan di rumahna teh narangis Allahu Akbar, astagfirullah, Allahu Akbar, astagfirullah. Beres gempana ka mana deui? Asup deui aman we. Aya adan mah hari-hari we. Tuh, jadi sehari tahun. Jadi setelah istighfar, takbir, carerik atau aman, happy day we gitu. Nah, gitu deh we. Ada adan mah teu kalaluan. Tapi ku gempa mah kalaluan. Nah, sekalian pada datang ke masjid di saat muadzin salah adan lain dina waktuna. Iya, gitu. Luar biasa gitu. Sore-sore kemudian si muadzin teh capek, lelah, udah kerja, habis asar teh tidur gitu. Adzan maghrib jam 5. Nah itu mah daratang bapak-bapak ibu-ibu atuh. Daratang eta ka masjid, naon tujuanana? Nyarekan. Wah, cenah masih jam 5 belum maghrib. Tuh, jadi daratang. Pas adzan maghrib mah teu daratang anggar hari-hari. Nah, jadi kemah mun hayang daratang teh adzan teh ulah dina waktuna. Nah, gitu. Kalau di lain waktunya daratang. Di waktuna mah ngarobrol we, caduek. Nah, ya. Jadi kulantaran dilanggar nih, hari Allah dilawan, artinya apa? Allah dilawan, dasar Fir'aun ya. Di ayat 136, pangtakomna minhum. Akhirnya dalam bahasa Sunda mah nista maja utama. Hapunten pamaja namanya di ditu. Jadi sudah terlampau durhaka nih. Akhirnya apa yang terjadi? Puncak dari kemarahan Allah, pangtakomna minhum, kami tenggelamkan Fir'aun, pagroknahum fil yammi, dan kami benamkan di lautan. Jadi kudu dialungkan itu pimpinan Nepal juga kan akhirnya dilempar ke sungai itu. Dan itu yang demonya remaja ya, barudak masyarakat. Nah, jadi keresakeun teh Indonesia aya mirip wae jeung India ya. Benar Pak, tiba heula dangdutna geus sarua mirip lah pokoknya. Jadi irama-irama itu belajar dari India loh. Gitu, tentang dangdutnya. Dan termasuk persoalan keamanan, termasuk jaksa, termasuk kepolisian, teh karakternya teh sarua sama dengan di India. Pas kerusuhan enake bareng di sarua kerusuhan di Nepal teh. Nah, jadi ada contoh tuh dari Nepal. Para pejabat nakal teh ke masyarakat alungkeun ka walungan. Nah, gitu. Teh enak kan di Solo gede jembatan Solo tuh. Bengawan Solo. Halo. Nah, alungkeun ka Bengawan Solo teh. Akhirnya ke laut gitu. Nah, maka ku Allah ge teh lelafkeun di lautan. Firaun teh karena luar biasa selalu melanggar dan berdusta. Kenapa Allah tenggelamkan? Nah ini, coba digarisbawahi. Kenapa Fir'aun diuji, diazab bertubi-tubi? Alasannya sampai mereka ditenggelamkan di lautan. Bi'annahum. Jadi pelajaran ujung ayatnya. Bi'annahum kadzabu biayatina. Teguran demi teguran tidak digubris, terus berdusta dan mendustakan ayat-ayat kami. Wa kanu anha
gofilin, dan mereka orang-orang yang gofilin, abai atau lalai. Jadi jelas ya. Jadi bencana bukan sebuah kebetulan, tapi memang sengaja ini sebagai teguran. Itu khusus terjadi dan yang menimpa Fir'aun. Secara umum naik ke atas Pak. Secara umum di surat Al-A'raf. Nah, kembali ke Al-A'raf, tapi di awal sejak 94 coba lihat. Nah, kembali naik ke atas. Secara umum di Al-A'raf 94 diberitakan begini. Ya, ini kajian ayat saja ya. Wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin. Oleh karenanya kata Allah, tidak semata-mata kami arsalna. Tolong diingat kalimatnya arsalna ya. Kalau tadi arsalna teh naon, angin topan. Terus tadi naon, angin topan, terus belalang, terus kodok, ulat heula. Ulatnya, ulat hileun, kutuk, kemudian kodok, kemudian darah, dan akhirnya ditenggelamkan. Itu yang diutus alam tuh. Di sini di ayat 94, wama arsalna. Arsalnya kalimatnya tetap tidak dirubah. Dan tidaklah kami mengutus min qaryatin, di satu negeri, min nabiyyin. Tuh, nama orang ya. Nama orang dari seorang nabi, illa akhadna ahlaha, melainkan kami siksa, kami hukum penduduknya gara-gara menolak dakwah nabi itu, bil ba'sa, dengan bencana alam yang meluas. Nah, al-ba'sa definisi para ulama adalah bencana yang meluas, gede skalanya. Kalau ad-doro adalah bencana yang kena kepada pribadi, individu, perseorangan. Jadi peperangan al-ba'sa. Nah, kayak bencana alam di Bali itu al-ba'sa. Kalau ad-doro min faqdi iyalin, misalkan kehilangan anggota keluarga. Min faqdi malin, kehilangan harta ya. Gitu ya. Jadi sifatnya doroma yang kena kepada individu seorangan. Kalau al-ba'sa besar. Nah, gitu ya. Ini la'allahum yadorun. Semoga dengan bencana-bencana bertubi-tubi mereka merendahkan diri, tunduk dan patuh kepada Allah. Itu maksudnya. Jadi bukan Mesir saja. Karena ayatnya berbicara bi qaryatin. Termasuk bisa jadi Indonesia. Jadi kalau Allah mengirim utusan dalam bentuk orang, para nabi, mubalik Ustaz sekarang, lalu didustakan, itu Allah tidak segan-segan menghukumnya dengan al-ba'sa dan ad-durr. Bencana skala besar ataupun perorangan. Tujuannya la'allahum yadurun. Semoga tunduk, semoga merasa ini sebuah kekeliruan. Tapi gini Pak, setiap bencana berakhir, kan memang ada hikmah ya. Setiap letusan gunung Merapi, itu kan kajian ilmu alam semestanya. Setiap terjadi letusan gunung Merapi, itu 100 tahun kemudian melahirkan kesuburan. Suburnya alam nate, dan orang-orangnya ikut subur. Pertaniannya subur kembali, peternakannya subur kembali, mereka beranak pinak kembali. Quran bilangnya begitu. Di ayat 94, summa badalna makana sayyi'atil hasanata, lalu kami ganti posisi bencana yang buruk carut marut itu menjadi baik, menjadi subur makmur kembali, hatta afau, sehingga mereka tumbuh dan subur kembali, ekonominya naik kembali. Seberapa persen? 45. Kata Menteri Keuangan yang baru, nanti insya Allah lah, karena kalau ekonominya sudah 6 dan 7 mulai demo-demo deh. Gitu ya. Atau di demo kalah ku mahasiswa teh. Ya. Subhanallah ya. Jadi kita masih 4 atau 5 nih. 4-nya tuh dah dapat banyak. Nah, ketika subur dan mereka bilang, wa qalu
cenah bencana-bencana teh dongengnya cenah zaman baheula. Orang-orang tua kita bener tuh ada kena bencana, kena ini, kena itu. Itu cerita tuh si generasi barunya. Qad massa'aba anad-darra'u wasaro. Dulu macananya orang-orang tua kita teh diberi gempa, longsor, banjir. Lamun nanti generasi kemudian ngomong bahwa dulu macana tahun 2019, 2020, 2002 hiji aya Covid, cenah orang mah teu ngalaman cenah. Ini merasa jauh dari bencana. Enggak, cenah itu mah dulu. Akhirnya apa yang terjadi? Para bapak, fa'akhadnahum baghtatan wa hum la yash'urun. Mereka yang menduga tidak akan ada bencana, justru Allah mereka disiksa, diberi hukum secara tiba-tiba. Jadi tidak boleh ada yang merasa aman dari teguran Allah. Kenapa sampai begitu? Langsung ke 96. Walau anna ahlal qura. Jadi ini dominan ya, Al-Arab dominan memberikan teguran terkait bencana alam. Oleh karenanya kata Allah, walau anna ahlal qura, andai sekiranya para penduduk negeri-negeri amanu, mereka beriman, wattaqau, mereka bertakwa, la fatahna alaihim, justru kalau beriman mah bertakwa, yang terjadi dan ada pada negara-negara ya atau pada umat manusia adalah keberkahan. Minas sama, turun dari langit menurunkan hujan, diterima oleh para petani, pekebun. Karena beriman, petaninya semuanya tumbuhlah tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, sayuran. Di Indonesia mah rempah-rempah, bebetian teh naon wae nya? Sampel, tales, hui teh boleh. Nah, luar biasa itu. Nah, belum nanti lalap-lalapan, belum nanti buah-buahan, nah, gitu, palawija dan sebangsanya. Itu datang keberkahan disirami dari langit dan berkah dari bumi. Walakin kazzabu, lagi-lagi ya. Jadi Quran konsisten. Azab itu datang gara-gara durhaka. Azab itu datang gara-gara mendustakan. Walakin kazzabu, tetapi gara-gara mereka mendustakan, fa'khudnahum, kami siksa mereka. Lagi-lagi diazab bimakanu yaksibun, atas kelakuan mereka. 97. Afa amina. Ini pertanyaan Bapak Ibu. Ayat-ayat terakhir yang saya bacakan di sini. Afa amina ahlul qura. Kalau sudah begini, kata Allah, apa kira-kira penduduk negeri-negeri akan merasa aman? Apa? Di saat bencana bisa datang secara tiba-tiba. Jika kia ya, dikersakannya dari ai bencana mah nggak bisa diprediksi ya. Sekarang tentang sesar Lembang diprediksi, itu dampaknya ngeri ya. Kalau sudah kena ngeri. Itu sesar Lembang itu bisa maksimal 6,8. Itu BMKG memperingatkannya dalam catatannya. Jadi sesar Lembang itu kalau sudah terjadi itu bisa sampai skala tingginya 6,8. Berarti mendekati itu 7. Nauzubillahi min dzalik. Yang memang yang terdampak area terdekat. Nah, duka Cimahi, aya sesar Lembang ke Cimahi. Ngelangkung. Ngeri ya. Situ Aksan merada jauh modelnya. Nauzubillah min dzalik para bapak ya. Nah, dan itu sudah diperingatkan beberapa kecamatan terutama yang terdekat. Nah, ini kata Allah ya. Masya Allah, apa akan merasa aman? Tuh Pak. Ayeuna nu di pinggiran laut cenah bencanana kaancam naon? Tsunami. Nah, yang jauh dari laut itu gempa dangkal di perkotaan ya. Yang dekat pegunungan meletus gitu. Nuker di tengah lautan badai ya. Nah, gelombang. Nah, gitu. Nuker sedang di atas terpan ya, turbulensi itu ya. Nah, gitu ya. Dan kemudian akhirnya pesawat nubruk awan tebal gitu. Jadi sarariun akhirnya teh Pak.
nya bagus lah mun sararian mah gitu kan. Sehingga jadi iman nah gitu. Nu diharapkan teh eta gitu ya. Nah, karena banyak bencana, akhirnya ada orang serba ketakutan. Saya mau mau naik kereta api diadu cenah anjlok lah. Ngeri gitu ya cenah. Korban lagi loba cenah. Terus kata seseorang pada pesawat hilang kemudian jatuh wah naik kapal di cenah sama. Batur ge cenah murah numpak kapal teh. Ih, amit-amit cenah subillah min mendali. Terus ada yang tenggelam pakai kapal laut. Cenah saya mau naik kapal laut cenah sieun tilalap gitu kan. Nah, terus ada yang naik bis asup ke jurang. Terus kata orang, amit cenah mau naik bus sieun asup ka jurang, pakai naik mobil pribadi, diadu deh mau numpak mobil pribadi mah dek kana naon kira-kira. Kagoes, katutup katubruk mobil remna blong. Gitu. Cicing we di imah cenah amruk imahna teh deui. Halo. So, jadi tidak ada yang aman sebetulnya mah. Ari kumaha oge serba susah ya. Cicing di rumah amruk imah. Gitu. Nah, kesahid lah gitu. Kalau pengajian ayat gempa mah. Ayatnya itu Pak. Afa amina ahlul qura. Ini layak ayat-ayat ini dikaji ulang. Nah, kalau sudah begini 97 Allah bertanya, kira-kira kalau sudah begitu penduduk bumi akan merasa aman? Ayatiyahum ba'suna, jika kami mendatangkan siksaan bayatan di waktu malam wahum naimun. Datang bencana di waktu malam di saat tidur nyenyak. Nu tidur mah punya kecoa ngaliwat wae ibu ge adem wae. Halo. Ada ibu yang takut sekali sama kecoa. Nah, ada tidur mah cecunguk gareman teh adem wae. Jadi jangankan kecoa, gempa sebesar apapun tidur we. Tahu-tahu sudah mati itu, tertindih reruntuhan. Nauzubillahimin. Tadi pertanyaan dari Allah yang berikut, awa amina ahlul qura, atau apakah si penduduk bumi akan merasa aman? Ayatiyahum ba'suna, kalau kami mendatangkan bencana siksaan duhan waktu duha wahum yal'abun, di saat mereka sedang bermain-main. Tsunami Aceh itu hari Ahad tanggal 26 Desember pukul 9 lebih sekian menjelang jam 10 di saat kata Quran wahum yal'abun, mereka sedang bermain-main dan banyak di pantai. Nah, ke malam tidur, bisa lari ke mana-mana. Waktu duha, waktu mau menjelang siang datang bencana sarua mautna 300.000 sampai ke Sri Lanka tuh korban tsunami Aceh itu 2004 ya. 24 ya, Masya Allah. Jadi nggak ada yang bisa aman Pak. Penting terancam, siang terancam, pagi terancam. Kemarin juga kita sudah pada ketakutan, hujan dari subuh sampai ke maghrib. 2 hari lalu luar biasa. Karena ada di Bali teh asoksian banjir teh, Masya Allah. Satu lagi, afa aminu makrullah. Apa mereka manusia-manusia akan tetap merasa aman dari bencana yang Allah datangkan? Fala ya'manu makrullah illal qaumul khasirun. Dan tidak ada yang merasa aman dari bencana yang Allah datangkan kecuali mereka kaum yang terlampau durhaka, terlampau rugi. Jadi menurut ayat ini mah si para pendosa dek didatangkan azab kumaha ge geus teu sieun. Ketika tsunami Pangandaran yang kedua kalinya saya datang atas nama PD Persis Kota Bandung, datang ke sana satu mobil, bahkan nginap di sana melihat mayit-mayit yang sudah dikubur, dan itu diberi tanda tetanggerna padung nate dicat hijau semuanya. Itu ada 500. Nah, sebagian di desa yang lain. Nah, kita datang ke sana melihat rumah-rumah yang sudah hancur gitu ya, ngobrol dengan pengurus DKM setempat di sana. Nah, kemudian saya nginep, besoknya pagi baca berita harian lokal gitu, ngegebuk abdi Pak. Itu tidak terlupakan.
Padahal gede atas tsunami Pangandaran teh. Nah, muncul pemberitaan PSK Pangandaran turun tarif 50%. Luar biasa ya. Orang datang jauh-jauh di Bandung. Ya, gitu untuk takziah memberikan bantuan dan belasungkawa. Ayat teh gitu. Sesuai ayat. Tidak ada yang merasa aman dari siksa Allah ilal qaumul khasirun, kecuali kaum yang terlampau rugi, terlampau jahat. Jadi geus kasihan. Jadi daripada teu menang pelanggan, mending turun harga. Cek urang teh keur kisah nu hayang kitu, belegug teh. Nah itu yang terjadi di lintasan peristiwa bencana. Nu eling-eling, nu sieun-sieun, nu ngaco mah ngaco. Nah itulah. Jadi akhirnya alhamdulillah Allah memberikan keimanan, masih ada kepekaan tauhid, masih ada ketakutan kepada Allah. Nah daripada kelompok-kelompok yang kata Allah ilal qaumul khasirun, ada kelompok yang terlampau durhaka dan jahat, geus teu sieun deui picilakan. Jadi ditantang we pidorakan teh. Bahkan berdoa di masa lampau agar Allah segera mendatangkan siksa. Itu yang terjadi pada nabi-nabi sebelum kita. Itu aja para bapak, mudah-mudahan ini semacam cuplikan, kilasan agar intinya muhasabah itu penting untuk seorang mukmin, meningkatkan rasa khosyah, takut dan tunduknya, tadoruknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mukmin muslimin yang diberikan bencana atas dasar keimanan itu menjadi meningkatkan kualitas keimanan ketakwaannya, musibahnya menjadi kifarat dosa, dan segala yang hilang dari keluarganya menjadi pengganti nanti di sisi Allah dengan penggantian yang terbaik. Nah, dan buat kita yang masih hidup tentu menjadi ibrah dan pelajaran. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.